Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak-anak sekalian dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan tadarus, membaca surat-surat pendek. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, Aditya ada, Alicia, Alen, Sulistyo, Wiri. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini hadir semua dalam proses belajar mengajar. Mudah-mudahan selanjutnya juga bisa aktif seperti ini ya. Baik, anak-anak sekalian, sebagai seorang pelajar itu tugasnya adalah belajar ya. Ya, baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari yaitu kalian bisa memahami tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kalian bisa menganalisis materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah, dan kalian juga bisa menyajikan materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Paham ya anak-anak sekalian? Anak-anak sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Materi tentang akhlak mazmumah ya. Masih ada yang ingat apa itu akhlak mazmumah? Masih? Ya, akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Ya. Akhlak tercela itu diantaranya apa? Membolos ya. Apalagi? Melawan orang tua ya. Itu bagian daripada akhlak tercela ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya hari ini, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah ya. Untuk materi khutbah, tabligh dan dakwah, Bapak akan menayangkan video. Silakan diamati videonya nanti ya. Kemudian setelah mengamati video, kemudian membaca
materi yang ada di buku. Kemudian nanti kalian membuat bahan presentasi per kelompok ya. Iya, Pak. Ya, bahan presentasi per kelompok dan membuat teks khotbah, tabligh dan dakwah ya. Namun sebelumnya akan Bapak bagi dulu kelompoknya. Ya. Di sini ada gambar ya. Silakan nanti diambil untuk yang mendapatkan gambar yang ini ya. Nanti silakan bergabung dengan yang gambarnya sama ya. Silakan diambil ke depan. Ya. Ya, dibagikan. Ya, berdiri. Ya, diambil. Ya, dibagikan. Ya. Baik. Silakan cari temannya ya, yang sesuai dengan gambarnya ya. Kalau yang ini ya, itu bergabung dengan kelompok yang sesuai dengan gambarnya ya. Jadi Bapak bagi menjadi kelompok ya. Yang ini kelompok tentang tabligh nanti ya. Kemudian yang sebelah sana kelompok 2 itu membahas tentang khotbah dan yang ini tentang dakwah ya. Baik, anak-anak sekalian. Tugasnya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa akan mengamati video, kemudian membuat rangkuman, membuat teks khotbah, tabligh dan dakwah. Baik, silakan disaksikan video yang akan Bapak tayangkan. Itu apa, pengertiannya apa, ketentuannya apa. Terus kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang apa, mengidentifikasi tentang. Ya, silakan disaksikan. Terus yang ketiga nanti kita akan memperagakan tentang khotbah, tabligh dan dakwah. Jadi nanti kalian akan disuruh untuk membuat satu video tentang khotbah atau ini perlu kita luruskan begitu, tidak salah tapi perlu kita luruskan. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Jadi meskipun dia kaya, tapi kalau nggak mau ngajakin orang lain untuk berbuat kebenaran juga dia termasuk orang yang rugi. Jadi biar nggak rugi, caranya gimana? Yang pertama kita harus beriman, dan yang kedua kita harus mau menasihati orang lain untuk berbuat kebenaran. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara khotbah, tabligh atau dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, itu tadi ya tayangan mengenai materi kita tentang khotbah, tabligh dan sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Tugas kalian per kelompok sesuai dengan yang sudah dibagi tadi ya. Ya, kelompok ini ya, kelompok 1 ini membahas tentang tabligh ya. Kemudian kelompok 2 yang ketiga adalah tentang dakwah ya. Yang harus kalian buat yang pertama adalah membuat bahan presentasi ya. Membuat bahan presentasi sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah membuat teks khotbah, membuat teks tabligh dan juga membuat teks dakwah ya. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Tugasnya tadi membuat 2 tugas. Yang pertama adalah membuat bahan presentasi, kemudian yang kedua membuat teks khotbah, tabligh dan dakwah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab. Dakwah pada masa sekarang ada media elektronik dan media cetak. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan materi yaitu tentang dakwah ya. Silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham.
Ya, silakan. Media dakwah. Media dakwah yang dari media cetak itu termasuk dari apa aja? Dari budaya apa aja? Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Media cetak meliputi buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Materi tentang dakwah? Ya, kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana contoh dakwah agar diterima di masyarakat, ya? Ya, bagaimana dakwahnya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan dijawab. Saya dari memberi contoh yang baik tidak hanya melalui ucapan tetapi juga dengan menunjukkannya melalui perbuatan. Ya, baik. Sebelumnya berdakwah dari mencari tahu terlebih dahulu siapa yang akan diberi dakwah dan memahami kondisi mereka agar materi yang disampaikan tepat sasaran. Ya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik. Baik anak-anak sekalian, untuk tugas 1 sudah dilaksanakan, yaitu presentasikan hasil kerja kelompok. Nah, sekarang tugas yang kedua, yaitu mempraktekkan ya tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, siapa yang mau duluan? Silakan. Siapa yang mau duluan? Ya. Ya, khutbah dulu ya. Dari kelompok 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya boleh dicopot. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dan tentunya salat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan materinya, yaitu tentang khutbah ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, kelompok 1 ya. Materinya yaitu tentang tabligh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Jajaran Staf Pengajar dan Tata Usaha SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan, segala yang benar datangnya hanya dari Allah, serta yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus ya, materi tentang tabligh ya. Silakan untuk selanjutnya kelompok 3, materinya yaitu tentang dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak juga lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya membangun sebuah akhlak yang mulia di dalam diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3 ya.
yang menyampaikan atau mempraktekkan teks tentang dakwah ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian telah membuat bahan presentasi yang baik dan juga telah membuat teks khutbah, tabligh dan dakwah dan juga telah dipresentasikan. Bapak ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya ya. Mudah-mudahan apa yang didapat ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, di sini Bapak akan sedikit mengulas ya, mengulas materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah ya. Tadi sudah dipresentasikan ya, disampaikan oleh kelompok kelompok 2 ya, yaitu materi tentang khutbah ya. Pengertian khutbah itu apa? Khutbah itu adalah menyampaikan nasihat ya yang bertujuan untuk mengajak kepada jannah Allah menurut syarat dan rukun tertentu ya. Jadi khutbah itu ada syarat, ada rukunnya ya. Jadi rukunnya itu ada 6 ya. Rukunnya ada 6. Yang pertama apa? Membaca hamdalah ya. Kemudian yang kedua membaca yang sahih ya. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Apa yang Ya. disebut dengan tahapan konsolidasi? Ya, apa yang dimaksud dengan tahapan konsolidasi? Ya, ada yang mau jawab? Silakan. Ya, silakan. Sebagai usaha pemantapan pemahaman materi tabligh dan agar tidak terjadi bias pemahaman bagi jamaah atau audiens, berikanlah semacam kesimpulan atau akhir sebelum mengakhiri kegiatan tabligh. Baik, jadi diskusi lah. Ya, diskusi, musyawarah. Nah, itu dikonsolidasikan. Kalau di dakwah itu ada yang tidak jelas atau ada yang miskomunikasi, supaya tidak bias sampai keluar ya. Nah, di dalam berdakwah juga seorang dai, seorang mubaligh ya, tidak boleh sifatnya memprovokasi ya, tidak boleh. Umpama ya, ada seorang dai atau seorang mubaligh yang menjelaskan materi tentang bid'ah ya, lalu dia mengharamkan tahlil dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun konsepnya benar, dia membicarakan tentang bid'ah, tetapi tidak boleh dia menyalahkan orang lain. Ya, itu tidak tidak boleh ya. Nah, kita saling menghargai ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, anak-anak sekalian, kalau cukup ya materinya, Bapak akan berikan soal latihan ya. Soal latihan silakan dikerjakan di kertas ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Ya, baik anak-anak sekalian ya. Selesai untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa materi yang sudah kita pelajari ini bukan hanya teorinya saja, tetapi harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk pertemuan hari ini, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.